Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG PAI Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, saya M. Salmon, guru PAI di UPTD SDN 03 Muka, Kecamatan Muka, Kabupaten 50 Kota. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG PAI BET 2 tahun 2025 dari Kabupaten 50 Kota yang berkuliah di Win Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 25601011056. Pada saat ini, saya sedang mengikuti uji kinerja PPG PAI BET 2 tahun 2025, yaitu membuat video pembelajaran di dalam kelas. Insya Allah pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, pada fase B kelas 4, materi tentang sifat-sifat Rasul Allah. Sekian perkenalan dari saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Sehat. Ada yang tidak sehat? Tidak. Pak, saya tidak sehat, Pak. Saya sakit. Tapi apa yang sakit? Hati, Pak. Ada yang sakit hati? Tidak. Nah, kemudian kalau kamu sehat, pasti pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini mudah masuk ke kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, apa tanya dulu. Tadi pagi sampai sekarang ini, siapa di antara kamu ada sesuatu yang menyenangkan yang terjadi pada hari ini mulai dari pagi tadi? Ada kejadian yang menyenangkan yang kamu alami tadi pagi sehingga kamu semangat datang ke sekolah? Siapa? Kilbis, apa pengalaman yang menyenangkan tadi pagi? Apa kira-kira? Pak, tadi pagi jajan dilebihkan orang tua, Pak. Jadi hati saya senang datang ke sekolah. Atau ada enggak di antara kita ini di kelas 4 ini yang mengalami hal kejadian yang menyedihkan tadi pagi, sehingga datang ke sekolah dengan perasaan yang murung? Ada perasaan yang murung? Semuanya bahagia? Bahagia. Mudah-mudahan dengan perasaan bahagia, pembelajaran yang akan kita lakukan pada kali ini mudah dicerna. Nah, sebelum kita pembelajaran mulai, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap. Silakan duduk yang Hormat, gerak, tegak, gerak. Memberi salam kepada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Tangannya.
sebelum mulai pembelajaran, mudah-mudahan pembelajaran cepat masuk ke pikiran kita. Dah, Bapak absen terlebih dahulu. Ada enggak dari teman kita yang tidak hadir? Hadir semua? Menunjukkan rasa semangat dan nasionalisme buat negara kita Indonesia. Oke, semuanya ikut bernyanyi. Ya, semuanya ikut bernyanyi ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Rasul, yang mana pertemuan minggu lalu sudah kita mulai dari iman kepada Rasul. Mulai dari pembahasan tentang iman, apa pengertian Nabi, apa pengertian Rasul. Ada yang masih ingat apa pengertian dari iman? Pembelajaran yang minggu lalu, apa yang dimaksud dengan iman? Rukun iman berapa jumlahnya? Rukun iman satu. Percaya kepada Allah. Dua. Malaikat. Tiga. Sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ya, ada Yang pertama sifatnya adalah Siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat Siddiq apa artinya? Amanah, tabligh, fatonah artinya. Nah, ini yang akan kita pelajari, kita fokuskan. Nah, di sini kita sudah bagi kelompok. Nantinya akan kasih sebuah kasus atau sebuah cerita dalam bentuk lembaran. Nanti kamu diskusikan dengan kelompok masing-masing dan tampilkan hasil diskusinya ke depan. Nah, ada lembarannya nanti. Apa kasus yang ada dalam cerita tersebut, kamu analisis, kamu cari maknanya. Apa sifat yang terdapat dalam cerita tersebut. Oke. Tengok dulu ya. Iya, Pak. Jangan dibuka dulu, kita bagikan sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Nah, itu di dalamnya ada sebuah kasus yang nantinya akan kamu ceritakan, yang akan kamu analisis bahwasannya cerita tersebut berkaitan dengan sifat yang mana terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa Nabi kita? Siapa Nabi kita? Ya, Muhammad itulah yang menjadi panutan kita sebagai umat Islam. Semua Nabi Muhammad pasti memiliki sifat yang ini. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu tidak cerdas. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu tidak benar atau tidak jujur. Pasti Nabi Muhammad itu memiliki keempat sifat ini. Nah, kemudian ada, ini dia, sifat mustahil bagi Rasul. Sifat yang tadi sifat wajib pasti ada pada Rasul. Sedangkan sifat mustahil ini tidak mungkin ada pada Rasul. Berlawanan dia. Yang wajib tadi pasti ada pada Rasul. Sedangkan yang mustahil tidak mungkin ada pada Rasul.
Oke, kita tengok dulu sebuah video yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Coba kamu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Ini 4 sifat wajib. Halaman 121 itu untuk meringankan pikiran kita ice breaking tepuk sifat-sifat Rasul. Yang pertama tepuk sifat wajib. Yang kedua tepuk sifat mustahil. Ya, 3 kali saja. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatona, cerdas. Lanjut, sifat mustahil bagi Rasul. Mulai dari kizib, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada, bodoh. Sudah hafal? Siapa di sini yang sudah mulai hafal 4 sifat wajib? Siapa yang sudah hafal? Coba tunjuk tangan. Angel, silakan Angel. Coba sebutkan 4 sifat wajib. Pertama, sidik artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, fatonah artinya cerdas. Yang keempat, tabligh yang artinya menyampaikan. Itulah 4 sifat wajib bagi Rasul. Paham sampai di sini? Atau ada yang ingin bertanya? Sampai di sini paham? Oke. Kalau kamu sudah paham, di sini apa akan tampilkan sebuah game. Silakan. Bawa buku, bawa pena. Ya, silakan 3 orang kelompok 1 bawa buku dan pena. Pilih nomor yang kamu mau. Ya, silakan pilih nomor yang kamu mau. Silakan. Nomor berapa yang kita mau? Silakan. Pencet. Silakan dipegang nomornya. Ya, disentuh. Oke, silakan dicatat. Silakan dicatat kelompok 1. Ya. Selanjutnya ini ada lembaran yang akan kita diskusikan dengan kelompok kita masing-masing. Sudah dibagikan tadi ya, teman-teman. Bapak di sini menilai diskusi kelompoknya. Mana kelompok yang kompak, mana kelompok yang bisa bekerja sama.
selesai, silakan presentasikan ke depan dipimpin oleh ketua kelompoknya Fatir. Silakan ke depan. Semuanya ke depan. Semuanya berlima. Siapa-siapa, mulai dari baca salam, sampaikan nama anggota seluruhnya, bacakan pertanyaannya. Bacakan cerita. Kan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. iya. Berapa jumlah anggotanya? Nah, bacakan nama-namanya. Fatir, silakan bacakan Fatir. Iya, nama anggotanya. Anggota 1, Nabisa Mustina. Suatu hari, Jessica ditunjuk sebagai ketua kelompok untuk membuat tugas kelompok. Kelompok terdiri dari Jessica, Echa, Mutia, dan Sandra. Mereka sudah membagi masing-masing tugas yang akan dikerjakan. Ternyata Jessica sengaja tidak membuat tugasnya supaya kelompoknya tidak lengkap dan membuat tugas dan menjadikan kelompoknya tidak jadi tampil di hari presentasi di kelas. 1. Sikap wajib Rasul yang paling tepat untuk memandu tindakan Jessica dalam kasus ini adalah jelaskan alasannya. Iya. Sifatnya amanah. Ya. Alasannya karena sifat amanah artinya dapat dipercaya. Oke, lanjut. Apa arti dari sifat yang Anda pilih di atas? Artinya terpercaya, sifatnya amanah. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga. 3. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan Jessica? Tindakannya taktik, artinya menyampaikan. 4. Apa akibat dampak positif dari tindakan Jessica jika meneladani sifat Rasul tersebut? Ya. Dampaknya semua anggota kelompok tidak bisa berorganisasi. Iya, dampaknya kelompoknya tidak bisa melakukan kelompok diskusi dan presentasi di depan kelas. Dampak positifnya apa? Siapa yang bisa bantu? Karena di kelompok 4 belum ada dampak positifnya. Kalau seandainya Jessica datang, apa dampak positifnya? Gilbis? Kelompoknya akan berhasil presentasi. Present? Kelas. Iya, bagus. Itu jawaban dibantu atau ditambahkan oleh kelompok 2. Kalau seandainya Jessica datang, diskusi kelompoknya akan berjalan dengan baik, dengan lancar dan baik. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu kepada kelompok 4. Kasusnya. Tentang apa ceritanya? Ya. Sinta berteman dekat dengan Ratu. Suatu hari Sinta sedang punya masalah besar di lingkungan keluarganya. Dan Sinta bercerita kepada Ratu apa yang dialami beberapa hari belakang. Ternyata adiknya Tika masuk penjara. Dia merasa malu karena adiknya masuk penjara. Sinta meminta kepada Ratu untuk tidak menceritakan ini kepada orang lain. Ternyata Ratu itu diceritakannya kepada orang lain. Akan bacakan. 1. Sifat wajib Rasul yang paling tepat untuk memandu tindakan Ratu dalam kasus ini adalah jelaskan alasannya. Iya, apa sifat yang dipilih? Khianat, Iya, khianat. Lanjutkan, apa artinya? Alasannya apa? karena Ratu mengkhianati Sinta. Iya, karena Ratu mengkhianati Tindakan Sinta. apa yang seharusnya dilakukan Ratu? Tindakan Ratu tidak memberitahu orang lain kalau adiknya tidak masuk penjara. Iya, tindakan yang harus dilakukan tidak perlu menceritakannya kepada orang lain. Kepada orang lain aja kan? Pertanyaan yang keempat. Apa akibat dampak positif dari tindakan Ratu jika ia meneladani sifat Rasul tersebut? Iya. Dampak positif pertemanan tidak pecah belah. Oke, kalau seandainya Ratu tidak menceritakannya kepada orang lain, pertemanan mereka akan tetap berjalan tak ada perselisihan. Oke, terima kasih kepada kelompok.
2. Kasih tepuk tangan kepada kelompok 2. Kasus atau ceritanya. Suatu hari Budi sedang bermain kelereng bersama teman-temannya. Di halaman sekolah tiba-tiba ia tak sengaja menyenggol pot bunga milik ibu guru hingga jatuh dan pecah. Sifat wajib yang paling tepat untuk memandu tindakan Budi dan kasus ini adalah jelaskan alasannya. Pilihan sifat Hikman. Alasan karena Budi menyembunyikan salahnya. Apa arti dari sifat yang Anda pilih di atas? Arti sifat menyembunyikan sifatnya Hikman. Pak, positif karena takut dimarahi. Oke. Nah, tadi ada sedikit pertanyaan yang ketiga. Ulang lagi pertanyaan yang nomor 3. Apa bunyi pertanyaan yang ketiga? Berdasarkan sifat Rasul yang Anda pilih, tindakan apa yang seharusnya dilakukan Budi? Apa yang dipilih? Artinya menyampaikan. Menyampaikan. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Ya, tanya. Suatu hari Randi dan Tony pergi bermain sepeda ke lapangan. Sebelum sampai di lapangan, mereka pergi ke warung untuk jajan dan beli minuman. Ketika hendak membayar, mereka melihat pemilik warung ternyata buta. Kemudian mereka dengan sengaja mengambil belanjaan yang banyak, bayar yang tidak sesuai. Setelah itu Randi dan Tony pergi begitu. Rasul yang paling tepat untuk memandu tindakan Randi dan Tony dalam kasus ini adalah Apa jawabannya? sifat Kizib atau dusta. Oke, lanjut. Randi dan Tony adalah membayar sepenuhnya. Iya, tindakannya membayar sepenuhnya apa yang jajan dia diambilnya. Lanjutkan pertanyaan yang keempat. Apa akibat atau dampak dari tindakan dari sifat tersebut? Bisa? Ada yang bisa bantu jawabnya. Apa dampak positif kalau seandainya mereka itu jujur? Apa dampak positifnya? Apa dampak yang baiknya? Kalau seandainya mereka yang mengambil itu jujur kepada penjual itu, apa yang terjadi? Apa ya dampak positifnya? Silakan. Apa dampaknya? Dampak positifnya adalah penjualnya tidak akan rugi. Oke, penjualnya tidak akan rugi dan mereka yang mengambil itu tidak berdosa. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Masing-masing kelompok. Alhamdulillah kita semua sudah mulai paham. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan. Tapi latihan ini tidak lagi berkelompok. Walaupun duduknya berkelompok, kita jawab langsung di sini, kerjakan sendiri-sendiri. Siap? Kelompok empat sudah siap. Demikianlah penampilan diskusi dari masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Jadi nantinya kalau sudah dihafal, sudah ditahu kita mana itu sifat wajib dan sifat mustahil, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita contoh itu sifat mustahil atau sifat wajib? Sifat wajib. Sifat wajib, sidik, amanah, tablik, faktor. Nah, 4 sifat itu yang kita tiru, bukan yang sifat mustahil, dusta, menyembunyikan, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh kita tiru. Nah, dari diskusi penampilan kelompok tadi, apa nilai ada beberapa kelompok di sini yang cukup aktif diskusinya. Ya, kita apresiasi kepada kelompok 4. Ya, kasih tepuk tangan. Karena kelompok 4 diskusi cukup cepat, cukup saling membantu sama lain. Ya. Nah, terima kasih kepada kelompok 4. Mudah-mudahan nantinya kelompok lain ikut juga seperti itu. Diskusi satu sama lain. Ya. Nah, kalau seandainya kita sudah paham tentang sifat wajib dan sifat mustahil,
Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nantinya kamu di rumah cari contoh-contoh penerapan Tuhan, cari contoh-contoh penerapannya yang lain selain dari 4 yang tadi. Nah, cari di rumah contoh penerapannya yang lain sehingga ilmu kita makin bertambah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Silakan. Ketua. Di tempat duduk.